ibadah dari kita tadi. Ya, kita bangun dari tidur kita, kemudian nanti kita akan istirahat kembali. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita menghidupkan, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti Allah ridho, Allah rela, Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita insyaallah akan teruskan kajian kita, yaitu hadis kedua. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang hadis pertama tentang niat kemudian hijrah. Insyaallah kita akan bahas hadis kedua dari kitab Arba'in Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis kedua yaitu tentang Islam, kemudian iman juga ihsan. Sebelumnya ya kita bacakan Al-Fatihah ya buat keluarga besar semua, mungkin yang sudah mendahului kita semua, para orang tua yang sudah mewakafkan tempat ini, yang mudah-mudahan mereka ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para guru-guru kita yang telah meninggalkan kita, salah satunya yang tadi barusan meninggalkan kita, Syekh Ali Jabir, mudah-mudahan senantiasa segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqullah. Ya, alhamdulillah, insyaallah kita akan kaji malam hari ini tentang hadis yang kedua, yaitu tentang Islam, ya, kemudian juga iman, kemudian juga ihsan. Di sini udah ada bukunya, Bu ya? Ya, alhamdulillah. Kita baca dulu hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin id tala 'alaina rajulun shadidu bayadus siyab shadidun sawadis sya'ri la yura 'alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-'urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa
falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu alam qala fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum rawahu Muslim wa rawahu Muslim fi awal kitabil iman wa Tirmidzi fi kitabil iman wa Abu Dawud kitabus sunnah wa An-Nasai fi kitabil iman. Alhamdulillah. Bahwa al-muallifu rahimahullah ta'ala di sini ya hadis kedua tadi judul besarnya adalah tentang Islam, kemudian juga iman dan ihsan. Ya, Imam Nawawi mengambil hadis yang kedua ini tentang iman, ya tentang Islam, kemudian juga ihsan. Dan yang meriwayatkan hadis ini sama dengan yang kemarin yang hadis ke satu, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kemarin kita sudah bahas ya seperti apa Sayyidina Umar yang dijuluki dengan nama Abu Hafs. Ya, Abu Hafs. Jadi lakopnya, julukannya namanya Abu Hafs. Kalau kita terjemahkan Hafs itu artinya adalah singa. Ya, jadi bapaknya singa, bukan berarti dia babanya singa. Ya, tapi memang kekuatannya, kemudian juga ketegasannya itu diibaratkan sebagai singanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kemarin bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya supaya Islam ini dimuliakan dengan dua Umar. Ya. Allahumma izzal Islama bi Umarain. Ya. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua Umar ini, yaitu Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ya, ternyata yang diberikan hidayah sama Allah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Abu Jahal tetap dalam kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijuluki dengan Abu Hafs, bapaknya singa. Ada sahabat juga yang namanya Abu Hurairah. Kalau kita kembalikan ke dalam bahasa Arab, Hurairah berasal dari kata hirun. Hirun itu adalah kucing. Ya, jadi bapaknya kucing. Ya, berarti bapaknya kucing. Ya, padahal ya karena beliau suka memelihara kucing. Begitu juga Rasulullah SAW. Jadi julukannya Abu Hafs. Dari Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ya qala, itu berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Jadi Sayyidina Umar ya bilang kepada sahabat yang lain, menjelaskan, dulu kita pernah duduk bersama. Julusun itu duduk ya, bainama nahnu itu kita. Dulu kita pernah duduk bareng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Ya, jadi Bapak Ibu semua, yang namanya Rasul itu bukan orang yang jaim, yang nggak mau ngobrol sama sahabatnya, sama temennya, nggak. Ternyata Rasul itu memang orangnya welcome, ya suka ngobrol, ya suka berbincang, bahkan suka bercanda. Tapi bercandanya Rasul ya tidak melukai hati para sahabatnya. Jadi Rasul itu bukan orang yang tegang, ya orang yang serius, enggak. Ada kalanya memang beliau serius, tapi ada kalanya juga beliau cair, ya bersahabat dengan para sahabatnya. Yang dijelaskan Sayyidina Umar, dulu kita pernah duduk bareng, ya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Ittala'a alaina. Tola'a itu muncul, tiba-tiba muncul nih orang. Ya, muncul atau datang kepada kami rojulun, ya seorang laki-laki, syadidu itu sangat, syadid itu sangat, ya bayadus siyab, ya jadi ada laki-laki yang tiba-tiba muncul dengan pakaian yang begitu putih, yang sangat putih. Syadidu sawad sya'ari. Sawad itu berasal dari kata aswad, hitam. Asy'ar itu adalah rambut. Ya, bajunya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam. La yura alaihi asarus safar. La yura alaihi asarus safar. La yura, tidak terlihat ya bekas bahwasanya atau tanda-tanda bahwasanya orang ini adalah seorang musafir. Karena apa?
Karena pakaiannya bersih, rambutnya rapi hitam. Biasanya kalau orang musafir kucel. Nah, masalahnya nih para sahabat, orang yang tinggal di situ nggak kenal sama orang ini siapa. Tiba-tiba datang nih orang, ya pakai pakaian rapi, putih bersih, kemudian rambutnya hitam bersih. Padahal kita nggak tahu ini orang mana, ya. Kalau kita bilang orang mana nih, tiba-tiba datang, ya, dan nggak kelihatan tanda-tanda bahwasanya dia adalah seorang musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad. Ya, di sini jelaskan, wala ya'rifuhu minna ahad, dan kita juga nggak ada yang tahu nih, salah satu dari kita nggak ada yang kenal nih orang siapa. Ya, nggak ada yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu duduk, ya, berhadapan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak kita kenal, para sahabat nggak kenal, tiba-tiba berani duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ya, bahwasanya katanya orang tersebut menempelkan dengkulnya dengan dengkulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditempelin gitu, Bu, Pak, ya. Dengkulnya ditempelin dengan dengkulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffahi 'ala fakhizaihi. Kemudian dia meletakkan telapak tangannya di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kira-kira kalau kita ngeliat orang begini gimana, Bu? Ya, songong apa? Kira-kira gimana, Bu? Ini orang songong apa? Ya, so akrab ya. Kita bilang ini orang so akrab. Kita nggak kenal, berani duduk depan Rasul, nempelin lututnya, kemudian naruh tangannya di pahanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang siapa? Ya. Kemudian saking so akrabnya, kemudian orang berkata kepada Rasul, waqala, ya, orang tersebut bertanya, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, ya, kabarkan kepadaku tentang, ya, itu Islam. Tentang apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu yang pertama syahadat. Ya, bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimus shalah, ya, mendirikan salat, kemudian waktu dia zakat, bayar zakat, kemudian shaum Ramadan, ya, kemudian pergi haji bila mampu. Qala sadaqta. Ya, qala sadaqta, maka orang ini berkata kepada Rasul, kamu benar wahai Rasul. Padahal dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Rasul ditanya, dia yang bilang kamu benar wahai Rasul. Padahal dia yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini jelaskan fa'ajibna lahu, maka kami heran kepada orang tersebut. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang nanya tapi dia yang membenarkan. Ya, makanya para sahabat heran, ini orang siapa? Kok tiba-tiba nanya kemudian dijawab sama Rasul, malah dia yang membenarkan. Ya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian orang tersebut, ya, bertanya kepada Rasul tentang iman. Qala, kemudian Rasul menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, iman itu adalah kita beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, kemudian rasulnya, kemudian yaumil akhir, kemudian juga takdir baik atau buruk. Qala sadaqta, maka orang tersebut bilang lagi kepada Rasul, kamu benar wahai Rasul. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Orang ini nanya lagi, ya, kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Kalau tadi Islam, kemudian iman, dan yang ketiga ini adalah ihsan. Qala, kemudian Rasul menjawab, anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara.
Ihsan itu kata Rasul, kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita melihat Allah. Ya. Kalau kita merasa tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yakin dalam hati kita, dalam diri kita bahwasanya Allah melihat kita, itu ihsan. Qala, ya. Kemudian orang itu bertanya, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian orang itu bertanya lagi kepada Rasul, maka coba berikan kabar kepadaku apa itu tentang bagaimana kapan hari kiamat. Ya. Kapan hari kiamat itu terjadi? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Kata Rasul, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Oke, kalau gitu maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, kata Rasul. Ya, qala an talidal ammatu rabbataha. Kata Rasul, tanda-tanda hari kiamat itu adalah nanti, ya, salah satunya an talidal ammatu rabbataha, yaitu kalau kita artikan secara bahasa dulu di sini adalah bahwasanya banyak para majikan atau para orang-orang bangsawan yang menghamili para budaknya, ya, para budaknya. Jadi majikan menghamili pembantu atau yang lainnya, nauzubillah, ya. Atau kalau dulu kan, kalau budak kan dalam genggaman yang miliki para bangsawan, para orang yang punya harta, ya, itu nggak apa-apa kalau dulu, karena statusnya adalah budak, ya. Dan di sini diartikan bahwasanya banyak orang-orang kaya, ya, yang menghamili para pembantu-pembantunya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'asya. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kata Rasul adalah nanti akan kalian lihat orang-orang hufat yang enggak pakai sendal. Ya, banyak orang yang nyeker, uratal alata, ya. Ri'asya. Ya, ini orang-orang seperti orang-orang gila. Jadi ada orang-orang gila, ya. Kemudian juga orang-orang yang seperti telanjang. Jadi dia pakai pakaian tapi hakikatnya seperti telanjang, ya. Arti gila di sini adalah orang-orang yang memang, ya, mereka sudah, ya, tidak membenarkan, ya, atau tidak menganggap keadilan sebagai keadilan, ya, malah diputar balikan faktanya. Kemudian tadi aurat al-ala, yaitu orang-orang yang hakikatnya dia telanjang, berpakaian tapi dia telanjang. Kemudian yang selanjutnya yatatawaluna fil bunyan, ya. Yatatawaluna fil bunyan, ini mereka berlomba-lomba membangun sebuah bangunan, ya, yang paling tinggi. Jadi lomba-lomba bikin bangunan yang tinggi. Summan tolako, kemudian orang ini pergi tiba-tiba. Falabistu maliyan, dan aku terdiam, kata Sayyidina Umar. Ya, oh tiba-tiba ini orang pergi, nggak ucap apa, nggak bilang apa, tiba-tiba pergi. Falabistu maliyan. Kemudian Sayyidina Umar bilang, maka aku terdiam sebentar. Summa qala ya Umar. Kemudian Rasul berkata kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kalian siapa tadi yang bertanya? Qultu, maka Sayyidina Umar berkata, Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Maka kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa innahu Jibril, bahwasanya itu adalah malaikat Jibril. Atakum, mereka mendatangi kita semua, yu'allimukum dinakum, mengajari tentang bagaimana agama kita, agama Islam. Ya, rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian juga Imam Tirmidzi, kemudian juga Abu Daud, kemudian Imam Nasai, ya, dan para immatul hadis, ya, para imam hadis yang lainnya. Jadi para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang tadi rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan, sama tanda-tanda hari kiamat. Yang dulu mungkin kita menganggap bahwasanya yang namanya rukun iman,
Ya, rukun Islam itu sesuatu yang dibuat oleh para ulama kita. Ya, mungkin kita beranggapan nggak ada hadisnya yang menjelaskan tentang rukun iman kemudian Islam. Mungkin kita lu beranggapan hanya ini adalah pendapat para ulama yang dikumpulkan dari hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata hadis ini menjelaskan tadi secara detail ya apa itu rukun iman, rukun Islam, kemudian ihsan. Ya. Kemudian hadis ini yang mengajarkan kepada kita semua yang pertama adalah tentang bagaimana kita rapi, ya kita rapi dalam berpakaian. Ya seperti apa tadi yang dicontohkan oleh malaikat Jibril ketika dia datang ke majlis, ya duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita juga. Ya di dalam surah Al-A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khuzu zinatakum inna kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya Al-A'raf ayat 31 Allah ajarkan kita semua, wahai bani Adam, ya ketika masuk masjid maka menggunakan ya pakai pakaian yang baik, ya khuzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi pakai pakaian yang terbaik. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Maka makanlah, kemudian minumlah, ya dan jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, orang yang lebay. Ya. Jadi kita pakai pakaian yang terbaik. Ya ketika kita mau ngaji, ketika kita mau sholat. Terkadang ya kita mau sholat pakai pakaian apa adanya. Kadang kita pakai kaos, ya. Bacaan di belakang. Ada bacaannya di belakang. Kadang ya kaosnya kaos adeknya dipakai. Kaos ada tengkoraknya, bikin orang nggak khusyuk, ya. Atau celananya dia dipakai, celana adeknya dipakai ketika sujud, ketika ruku, ya celengannya kadang kelihatan. Betul ya Bu ya? Itu biasanya laki-laki begitu, ya. Padahal syarat sah sholat adalah menutup aurat, ya. Jadi syarat sah sholat menutup aurat. Ketika tidak tertutup maka percuma sholatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan tadi bahwasanya juga inti pakaian adalah menutup aurat. Ya kebanyakan sekarang kita tadi bahwasanya sekedar menutup, padahal hakikatnya tidak tertutup. Ya, jadi fungsi pakaian itu adalah menutup aurat. Ya, makanya tadi pakai pakaian yang paling bagus. Terkadang kita ketemu bos, ya, ketemu haji mau ketemu ayang beb katanya. Ya, ayang beb. Pakai pakaian yang bagus, ya. Ketemu someone spesial pakai pakaian yang bagus. Ya, apalagi ibu-ibu kalau mau pergi kan ya Bu, ya milih pakai yang mana nih, warna hijau apa warna merah, ya nanya suaminya, ayah pakai warna hijau apa warna merah, ya katanya warna hijau, yang merah aja nih katanya bagus kata ibunya. Udah ditanya tapi bolak-balik yang dipakai warna oranye, bukan yang ditanya tadi, ya bukan warna merah bukan warna hijau tapi yang dipakai warna oranye. Itu kita tuh biasanya. Ya, repot kita mau ketemu seorang, kita repot pakai pakaian yang paling bagus, tapi ternyata ketika mau ketemu Allah kita pakai pakaian yang seadanya. Makanya ketika kita punya baju baru, maka pertama kita pakai adalah untuk sholat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi Islam kan agama yang kafah, ya. Dari kita bangun tidur tadi sampai kita tidur lagi semua diatur sama Islam. Mau kita ke toilet, mau kita keluar toilet, dalam toilet, semuanya akhlaknya ya semua diatur oleh Islam. Ketika kita pakai baju baru, ketika kita mau pakai pakaian, semua diatur oleh Islam. Supaya apa? Supaya ada keberkahan dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama. Jadi kita diperintahkan untuk
Ya, memakai pakaian yang terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala atau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya hadis ini ya menjelaskan kepada kita yang tadi tentang masalah Islam, ya, yang kita kenal dengan rukun Islam, yaitu ada syahadat, ya, al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah. Kita syahadat, ya, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi yang pertama syahadat, ya, sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hari kita mengucapkan syahadat dalam sholat kita, ya. Jadi yang namanya Islam itu yang pertama harus kita bersaksi dulu. Makanya orang mu'allaf, yang orang yang baru Islam itu walaupun sudah mendapatkan hidayah, tapi dia belum mengucapin syahadat, kira-kira sah nggak Islamnya? Sah nggak Bu Islamnya? Enggak, karena dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, walaupun dia sudah ada hidayah nih, ya, hatinya sudah terbuka hidayahnya kepada Islam, dia sudah melihat Islam sebagai agama yang paling benar, tapi dia belum bersyahadat, ya, maka tidak sah Islamnya sebelum dia mengucapkan syahadat. Ya, aku bersaksi bahwa saya tiada Tuhan selain Allah, ya, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, walaupun kita mengucapkan syahadat dengan lisan kita, tapi hakikatnya semua anggota tubuh kita juga bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu ada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ya, ada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Apa Bu tauhid Bu? Ya, mengesahkan Allah. Makanya ada kalimat la ilaha, tiada Tuhan. Ya, ini adalah nafyun atau pengingkaran bahwasanya tiada Tuhan. Illallah ini adalah tasbih, penetapan. Setelah diingkarkan kemudian ditetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan seluruh alam. Ya. Jadi ada nafyi, diingkari dulu la ilaha, bahwasanya enggak ada Tuhan, kemudian illallah, ya, kemudian ditetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita bersaksi, ya, tiada Tuhan selain Allah, kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan Nabi Muhammad, ya, sebagai nabi terakhir yang Allah utus, Allah turunkan, ya, kepada kita semua umat manusia, dan kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah mesen nggak Bu jadi umat Nabi? Pernah mesen nggak Pak? Kita mau mesen dong Allah, kita mau jadi umat Nabi Muhammad. Ya, alhamdulillah. Tapi Allah jadikan kita bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita nggak pernah minta. Ya, padahal kita nggak pernah minta, nggak pernah mesen kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi Isa alaihissalam mau menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan umat Nabi Muhammad, ya, yang disebabkan karena kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kan Nabi Isa alaihissalam turun tuh, ya, disuruh jadi imam nggak mau katanya. Jadi mau jadi makmumnya saja. Jadi karena ingin diimami oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kemuliaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tuqimus shalah, ya. Islam yang kedua, ya, yaitu kita mendirikan sholat. Makanya kalimatnya qoma yuqimu. Yang namanya qoma atau istiqomah itu harus lurus, harus tegak. Ya, jadi kalimatnya baik di Al-Quran maupun di hadis itu bukan i'malus sholah, kerjakan sholat, betul nggak Bu? Ya, jadi di Al-Quran wa aqimus sholah wa atuz
zakah biasanya. Dirikanlah sholat, kemudian tunaikan zakat. Jadi nggak ada kalimat kerjakanlah sholat, nggak ada. Begitu juga hadis, waqimu sholat, dirikanlah sholat. Yang namanya berdiri dia harus lurus. Maksudnya apa? Maka dari sholat ini semua syarat rukunnya itu harus dijalankan, harus dipenuhi. Dari mulai wudu ya sampai akhir dari salam, semua itu harus diterapkan. Ya. Kemudian juga nanti kita akan berbicara tentang bagaimana efek dari sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya berdiri harus tegak lurus. Jadi jangan jadikan sholat kita itu hanya sebagai rutinitas kita biasa aja. Jadi yang penting udah sholat lah. Yang penting kewajiban kita sudah kita jalankan. Ya, itu nggak seperti itu. Orang kalau sudah merasakan halawatul iman, ya kemanisan, ya kelezatan iman, maka dia akan rindu dengan sholat. Dia akan menikmati sholatnya. Ketika belum mengerjakan sholat, dia akan kepikiran bahwasanya dia belum menunaikan sholat. Ini subhanallah. Jadi bahasanya adalah aqama yuqimi, ya dirikan, ya bukan amal ya'malu, bukan mengerjakan, tapi aqama yuqimu, bahwasanya harus didirikan, harus dikerjakan dengan sesungguhnya, ya. Dan setelah sholat harus ada efeknya. Kemudian yang selanjutnya waktu tiaz zakah, ya kita menunaikan zakat. Zakat itu adalah an-numu. Zakat itu adalah berkembang harta kita. Ya, kemudian at-tahur, membersihkan harta kita dan jiwa kita, ya, tentang zakat. Ya. Jadi kewajiban kita bukan hanya saja di bulan Ramadan, tapi banyak zakat yang harus kita keluarkan. Ya. Biasanya orang kita cuma kenal zakat ketika bulan Ramadan aja. Ya. Selepas Ramadan katanya udah nggak ada zakat. Kemudian yang ketiga watasuma Ramadan. Ya, yang ketiga adalah watasuma Ramadan. Ya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, ini adalah kewajiban yang Allah perintahkan buat kita, ya, selama satu bulan penuh. Ya. Jadi ibadah yang paling lama Bapak Ibu semua, yang pertama adalah membangun keluarga, ya, karena kita mengerjakan ibadah ini seumur hidup kita. Kemudian yang kedua adalah puasa. Ya, puasa kita biasa berapa jam? Ada 12 jam. Ya, 12 jam. Bahkan kalau negara-negara tetangga Prancis itu sampai 14-16 jam. Ya. Atau negara-negara yang lain Eropa itu bisa 17 jam. Ya, segitu lamanya. Kalau kita sholat berapa lama sholat? 1 menit. Ekspres. Jadi bukan JNT aja ekspres, tapi sholatnya ekspres. Sholat sendiri ekspres, enakan jamaah. Ya. Bukan secepat lagi, ekspres. Ya, itu makanya ya kita harus mengambil pelajaran dari puasa ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surah Baqarah itu, ya la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, bahwasanya ya tujuan atau goal dari perintah puasa ini adalah kita menjadi hamba yang bertakwa. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian pergi haji jika mampu, ya. Jadi yang dimaksud in istata'ta di sini, yang dimaksud mampu adalah mereka yang berusaha mampu. Ada sa'yu, ada usaha untuk mampu. Ya. Jadi yang dimaksud, ya, pergi haji bagi mereka yang mampu adalah mereka yang berusaha untuk mampu. Ya, karena banyak orang yang kasat mata kita mampu, menurut kita mampu, banyak hartanya, tapi mereka belum terpikirkan untuk pergi haji. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Pak? Ya, banyak orang ya punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta, tapi nggak tergerak hatinya untuk pergi haji. Tapi banyak ya orang-orang yang sekedar
ya pemulung, ya maaf ya pemulung, kemudian juga misalkan tukang makanan, tukang bubur. Ya, makanya ada tukang bubur naik haji itu kan. Itu baru tukang bubur, belum tukang toprak, ya, tukang nasi goreng kan. Ya, tukang beca. Tukang beca ada yang nabung sampai bisa pergi haji. Ini subhanallah. Jadi tadi bahasanya berusaha untuk mampu. Siapa saja yang berusaha untuk mampu, ya. Makanya haji itu ada 3. Ada haji nasab, ya. Ada haji pertama haji nasab, ya. Kemudian haji nasib, ya. Jadi ada haji nasab, ada haji nasib, ada haji kasab. Ya, ada haji kasab. Ya, haji nasab, nasib sama kasab. Kalau nasab ini biasanya orang-orang yang orang tuanya punya banda banyak. Jadi punya warisan, alhamdulillah bisa pergi haji. Ya. Padahal dia kerjaannya gitu-gitu aja, cuman alhamdulillah orang tuanya punya banda, punya warisan banyak. Jadi pas dibagiin, alhamdulillah bisa pergi haji. Itu gara-gara nasab, gara-gara keturunan orang tuanya. Kemudian ada yang namanya haji nasib, ya karena nasibnya. Untung-untungan, alhamdulillah. Ya kerja, ya punya bos, ya muslim baik. Ya. Kemudian dia lihat kita ahli ibadah, rajin sholat, makanya ketika dia mau pergi haji, ya diajak kita, alhamdulillah. Punya saudara, ya orang tua tadi warisannya pas-pasan, ya tapi kita punya saudara nih, alhamdulillah bandanya banyak, hartanya banyak, ya udah gitu dekat sama kita dan dia mau pergi haji, tapi kita kudu ngikut katanya. Ya, kira-kira gimana tuh? Ya, langsung berangkat banget ya. Alhamdulillah, ya karena nasibnya bagus di situ. Ya, ada rezeki buat dia untuk menunaikan ibadah haji. Yang ketiga haji kasab karena usahanya. Ya tadi ketika nabung dikit-dikit, alhamdulillah dia punya uang. Ya, dari gajinya, dari pendapatannya, penghasilan dia nabung, itu namanya kasab, berusaha. Ya sampai dia bisa pergi haji. Jadi ada kemauan sebenarnya. Ya ada kemauan, keinginan untuk bisa menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya qala ya shadaqta. Ya, kata Rasul dari kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, engkau benar, ya. Jadi dibenarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itu yang pertama, yaitu tentang Islam. Tentang Islam ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, kemudian malaikat, ya kitab, rasul, kemudian hari akhir, kemudian takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya rukun iman ini itu keyakinan kita. Ya, akidah. Ya, iman itu adalah keyakinan, akidah kita, tadi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam ini adalah penerapannya. Ya, kita sholat, kita syahadah, kita puasa, ya, kita haji, itu adalah bagian dari penerapan atau pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menjelaskan yang namanya iman itu yang pertama tasdiqun bil qalbi. Kita harus yakin dulu Bapak Ibu semua dalam hati. Kemudian yang kedua taqrirun bil lisan, diucapkan dengan lisan kita, tadi baca syahadat. Kemudian kita baca Quran, kita zikir, ya. Kemudian yang ketiga wa amalun bil arkan, dan senantiasa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, makanya amal bil arkan ini masuk ke dalam ya rukun Islam. Karena semuanya pembuktian. Ya, kita sholat, kita puasa, semuanya ini adalah bagian dari pembuktian kita dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat membedakan antara orang munafik ya dengan orang muslim atau dengan orang yang fasik. Kalau orang munafik gimana? Gimana Bu orang munafik? Tanda munafik kata Rasul, kalau berbicara dia
berbohong. Kemudian ya kalau berjanji dia mengingkari. Kemudian ya kalau diberikan amanah, dipercaya, dia berkhianat. Itu diantara tanda yang Rasul jelaskan. Orang munafik lain di hati, lain di lisan, di lidah. Ya. Kalau orang muslim, dia selaras antara hatinya, lisannya, sama perbuatannya. Ya, makanya beda tuh antara munafik sama muslim atau mukmin. Kalau orang beriman, dia selaras hatinya, ya, lisannya, ya, kemudian perbuatannya harus selaras. Tapi orang munafik beda, ya. Bahkan kata para ulama kita, orang munafik zaman sekarang ini lebih parah daripada zamannya Rasul. Kalau dulu orang munafik itu mereka menyembunyikan kebenciannya kepada Islam. Ya kalau sekarang mau terang-terangan, ya, pakai peci ngaku agama Islam, cuman ya benci dengan Islam, benci dengan perjuangan Islam. Ya, iya pakai ramah di gereja. Nah itu nyanyi di gereja, azan di gereja, masya Allah. Ini agama kita udah kayak diobok-obok, ya. Ini zaman sekarang doang nih kayak gini. Zaman kita ini agama kita diobok-obok, ya. Nauzubillah min zalim. Ya itu. Jadi ya kita harus mengerjakan keimanan kita. Ya wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian ya campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ya kita punya aturan sendiri akidah kita ya seperti itu. Ya, jangan dicampur adukan dengan akidah orang lain. Jadi ada batasannya. Jadi kita beragama itu menjalankan agama Islam sesuai dengan ajaran agama Islam, bukan semaunya kita. Ya. Begitu juga ibadah, semuanya muamalah itu bagaimana aturan yang sudah dijelaskan dalam agama Islam, bukan maunya kita. Ya karena yang memberi kehidupan, yang memberikan semuanya adalah Allah. Makanya semuanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Udah bisa belum ya? Belum, dikit lagi. Ya. Jadi tadi iman ini adalah masalah ya, keyakinan kita. Ya, semua kita yakin ya kepada Allah, kemudian malaikat, ya, kemudian kita, kemudian dengan utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian hari akhir, kemudian juga dengan takdir ya baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jalankan, kita amalkan dalam kehidupan kita dalam berislam. Ya, makanya segala aspek kehidupan kita senantiasa dilandasi dengan ya, nilai-nilai Islam. Ya mau itu politik, ya mau itu agama, mau itu pendidikan, sosial, budaya, ya semuanya harus berlandaskan dengan nilai Islam. Makanya kalau ada orang bilang jangan bawa-bawa politik ke dalam agama, nah itu salah, ya. Itu orang-orang sekuler, orang-orang liberal. Ya jangan bawa-bawa pendidikan misalkan ke dalam agama atau yang lain misalkan ekonomi ke dalam agama. Ya salah. Itu orang-orang liberal, orang-orang sekuler yang memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan dunia. Ya, kita bayangkan misalkan kalau politik tanpa agama, maka orang akan mendapatkan jabatan dengan hawa nafsunya. Ya, sogok sini, sogok sana, bohong sini, bohong sana. Ya, itu kalau orang berpolitik tanpa ada agama. Ekonomi kalau nggak dilandasi dengan agama, ada agama aja ditabrak semuanya, mau halal mau haram semuanya diambil. Ya padahal Rasul sudah bilang ya dari jauh-jauh hari Rasul menjelaskan, mewanti-wanti kepada kita semua, saya ala ummati zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halal amin haram. Kata Rasul nanti akan datang suatu masa ya, untuk umatku di mana umatku ini mereka tidak memperhatikan ketika mencari harta ini mana yang halal mana yang haram. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, ya setelah Islam, kemudian iman juga ihsan. Ini biasanya ihsan ini adalah derajat yang paling tinggi. Ya. Karena ihsan itu tadi adalah
ya, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Walaupun secara bahasa ihsan itu adalah kebaikan. Ya, wa ma jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali sebuah kebaikan. Ya, kemudian ihsan yang dimaksud di sini adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau kita merasa tidak melihat Allah, tapi kita yakin dari diri kita bahwasanya Allah sedang melihat kita. Ya. Dan semua ya kita yakin, ya kita percaya bahwasanya semua yang kita lakukan adalah diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini subhanallah. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu banyak ya, ada namanya ma'iyatullah atau muraqabatullah, yaitu kebersamaan Allah dengan umatnya. Ya, innallaha ma'al muttaqin. Ya, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang-orang yang berbuat baik. Itu namanya ma'iyatullah atau kebersamaan Allah atau muraqabatullah atau penjagaan Allah buat orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini ihsan. Ya, kita senantiasa membawa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala ya tindak tanduk, segala pekerjaan kita. Ya, apapun yang kita lakukan semuanya senantiasa ya dilihat, kita yakin senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya tentang hari kiamat, ya. Jadi Rasul saja kira-kira tahu nggak Bu jawaban ini? Rasul tahu nggak kapan hari kiamat? Ya, nggak ada yang tahu, ya. Tapi terkadang yang orang zaman sekarang, ya dari dulu, kata 2012 bakal kiamat, sampai sekarang masih hidup kita. Mama Loren. Singkatannya Itu yang mati. Kiamat dia sendiri. Ya, kiamat dia ya, Mama Lauren, ya. Kemudian apalagi tuh kayak disiapin, ya, bikin bunker, bikin rumah yang tahan banting, katanya supaya nggak pecah, nggak bisa hancur ketika hari kiamat. Ya. Kita azan dulu.